Kami tahu siang hari ini Engkau yang bertindak atas hidup kami. Kau sendiri yang bekerja Tuhan. Karena kami tahu sampai dengan hari ini Engkau yang selalu mengendalikan seluruh kehidupan kami. Tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kami tanpa pandangan-Mu dalam kami. Kami punya Tuhan yang setia dan Tuhan yang paling mengerti akan hidup kami. Oleh karena itu kami tahu siang hari ini kami datang tidak pernah sia-sia Tuhan. Karena kami mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Melalui firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Oleh karena itu kami buka hati kami, Engkau isi dengan kebenaran-Mu. Karena kami tahu kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Kami perlu tuntunan-Mu siang hari ini Tuhan. Dan kami tahu tangan-Mu tidak pernah melepaskan hidup kami. Berbicara buat kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Ajar kami. Dan kami percaya. Yang lemah boleh kuatkan sementara kami mendengar firman Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dibebaskan. Yang putus asa boleh mendapatkan pengharapan dan kami pulang dengan kemenangan. Karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar, itu adalah aliran kehidupan yang menyegarkan umat-Mu siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati. Shalom. Saya percaya apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan Yesus tetap baik dan sampai selama-lamanya dia tetap baik. Amin. Salam kiri kanan bilang begini, Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidupmu. Salam kiri kanan katakan Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidupmu. Saya tahu keadaan hari-hari ini ada banyak orang sedang mengalami banyak pergumulan. Ekonomi sedang lesu-lesunya. Dan saya mau bilang inilah fase di mana banyak orang sedang dibawa di dalam satu yang namanya padang gurun. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, orang percaya Tuhan pasti berbeda. Amin. Memang tidak terluput daripada keadaan yang sulit. Karena kasih karunia tidak menjanjikan bahwa tempat kita selalu aman dan nyaman. Tapi Tuhan janjikan bahwa penyertaannya itu selalu ada buat saudara dan saya. Tuhan tidak menjanjikan kesulitan tidak ada lagi dalam hidup kita. Tapi dia janjikan selalu ada pertolongan di balik kesulitan. Amin saudara. Oleh karena itu kita akan belajar siang hari ini tentang satu bangsa. Bagaimana Tuhan pilih bangsa ini. Dan dibawa Tuhan dalam satu fase yang namanya padang gurun. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya rindu Bapak Ibu kita baca berganti-gantian. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, ayat kedua dilanjutkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian ayat kelima kita baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang kelima bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat kedua 3, 2, 1. Ayat ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Yahweh ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat keempat. Ayat kelima kita baca bersama 3, 2, 1. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Apa yang kita baca adalah satu peristiwa ketika Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Kalau saudara tarik mundur sejenak dari pasal yang ke-14, saudara akan memperhatikan bagaimana dengan pertolongan Tuhan. Bangsa ini dipilih oleh Dia untuk membebaskan bangsa ini dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Tuhan memberikan satu tempat tanah perjanjian. Mereka melepaskan diri dari Mesir, kemudian Alkitab mencatat dalam pasal yang ke-14. Begitu banyak pasukan Mesir mengejar bangsa ini. Ketika mereka diperhadapkan langsung dengan namanya masalah. Ketika mereka bisa meninggalkan Mesir, mereka tidak langsung nyaman. Tapi ada masalah di depan mereka.
yaitu ada lautan dan begitu banyak pasukan yang sedang mengejar akan bangsa Israel ini. Tapi sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Tuhan yang menuntun bangsa ini, akhirnya Tuhan membuat jalan di tengah lautan. Akhirnya mereka bersuka cita. Di pasal yang ke-15 ada nyanyian Musa dan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka mengeluh-elukan Tuhan. Tapi tidak berapa lama daripada itu sampai di namanya tempat namanya Marah. Sampai di Marah apalagi yang mereka lakukan. Mereka kembali mengeluh kepada Tuhan. Mereka berkeluh kesah lagi apa yang hendak mereka minum. Apakah mereka di padang gurun harus mati kehausan. Dan akhirnya tidak seberapa mil jauhnya yaitu sampai di Elim. Tuhan menyediakan air di padang gurun. Dan tidak tanggung-tanggung. Ada 12 sumur yang Tuhan sediakan. Itu membuktikan Tuhan menyediakan bagi ke-12 suku bangsa Israel ini. Di situ mereka menikmati air. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Apa yang kita baca di dalam ayat pertama. Di situ mereka meninggalkan Elim. Mereka sudah melihat mujizat. Mereka sudah melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Menuntun bangsa ini, memilih bangsa ini. Kemudian sampai di padang gurun Sin, di tengah-tengah antara Elim dan gunung Sinai. Mereka kembali apa? Berkeluh kesah kepada Tuhan. Ayat pertama berkata demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Artinya harusnya mereka masih ingat betul apa yang Tuhan pernah kerjakan. Belum lama, baru 1 bulan 15 hari. Mereka sudah lupa tangan Tuhan yang menyertai bangsa ini, yang membuat jalan di tengah lautan, Tuhan yang mampu menyediakan air 12 sumur banyaknya di tengah-tengah padang gurun. Mereka sudah lupa. Itulah namanya manusia, saudara. Manusia hari-hari ini tidak terlepas yang daripada namanya lupa. Enggak tua, enggak muda, itu pasti ngalami yang namanya lupa. Makanya beberapa tahun yang lalu sempat jadi hits lagunya, saudara. Lupa. Lupa, 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 lupa lagi kuncinya. Itu bisa jadi tren. Kenapa? Karena namanya lupa semua kita mengalami. Itulah manusia. Satu kali 3 pemuda, dia kuliah di Jakarta. Karena dia merantau, akhirnya di Jakarta mereka ngambil satu apartemen. Mereka tinggal bersama 3 orang. Dan mereka dapatkan apartemen yang cukup tinggi. Yaitu di lantai 33, saudara. Memang di Jakarta banyak gedung-gedung yang tinggi, termasuk juga apartemen. Saat ini yang paling tinggi itu BNI 46, kurang lebih 56 lantai. Nah saudaraku, satu hari ternyata fungsi daripada lift tidak bekerja dengan baik. Hanya lift tidak berfungsi sepanjang hari, tentu ini sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya sepanjang hari itu segala aktivitas orang yang tinggal di sana termasuk 3 anak pemuda ini. Mau gak mau ada aktivitas apapun mereka harus turun melalui tangga darurat. Dan akhirnya siang mereka memutuskan mereka mau makan, mereka drive free, mereka pesan saudara. Siang itu mereka via telepon, mereka pesan makanan. Dan akhirnya malam tentu sepanjang hari juga udah membosankan di apartemen. Akhirnya mereka putuskan walaupun harus turun lewat tangga darurat. Mereka mau gak mau, mereka putuskan mereka mau turun cari makan sendiri saudara. Akhirnya mereka turun 33 lantai saudara. Pakai tangga darurat. Untung ini masih anak-anak muda. Hanya sampai di bawah mereka nikmati makan. Mereka makan bersama, mereka cerita sebentar. Dan tidak terasa malam dan mereka baru ingat. Kalau nanti harus kembali ke apartemen mereka di lantai 33 itu. Mereka harus lewat tangga darurat. Akhirnya mereka mencoba menyiasatinya. Bagaimana bisa mereka nikmati untuk bisa sampai ke atas. Hanya muncullah ide, bagaimana setiap 10 lantai itu mereka bagi ada satu tugas, satu orang tugas cerita. Hanya dibuat permainan saudara. Setiap 10 lantai ada satu cerita. Jadi lantai 1 sampai 10 itu menceritakan tugasnya menceritakan tentang yang seram-seram. Yang horor-horor saudara. Yang menakutkan, yang menegangkan. Kemudian lantai 10 sampai lantai 20 itu mulai menceritakan yang sukacita. Yang humor saudara. Yang tertawa-tertawa sampai terkeke-keke juga gak apa-apa. Kemudian lantai 20 sampai lantai 30 itu menceritakan tentang cerita yang sedih-sedih, yang melan-melan. Melo-melo saudara. Dan akhirnya saudara dibuatlah permainan dengan aturan setiap orang yang tugas cerita
maka yang mendengarkan tidak boleh bicara. Akhirnya deal saudara. Lantai pertama dimulai. Lantai kedua, apa saudara ceritanya? Cerita yang seram-seram. Dan ternyata benar. Mulai dari lantai kedua, jantung mereka mulai berdebar, mulai kencang saudara. Suasana mulai tegang dan menyeramkan. Dan tidak terasa saudara, sampai di lantai yang 10. Kemudian di lantai 10 sampai lantai 20 ceritanya apa? Yang humor-humor. Akhirnya ini yang enak saudara. Mulai dari lantai 11, lantai 12, senyuman kecil mulai ada. Bibir mulai ditarik, pipi mulai mengembang saudara. Akhirnya tidak terasa lantai 15 mulai tertawa-tertawa. Mereka sukacita semua. Dan tidak terasa ada di lantai 20. Kemudian lantai 20 sampai lantai 30 ceritanya apa? Cerita yang sedih-sedih. Nah dimulai lantai 21 ini saudara. Ternyata tugas yang mencerita itu tidak ada suara yang keluar. Lantai 12 belum juga ada yang cerita. Teman yang dapat tugas. Akhirnya mereka mulai kasih kode saudara ke temannya. Artinya ini bagianmu bro. Lantai 23 tetap belum ada cerita. Mereka mulai gregetan teman-temannya. Akhirnya dipukul, bro ini bagian kamu cerita bro. Waktu dipukul pundaknya saudara, apa yang terjadi? Ternyata yang bagian cerita kok malah nangis duluan. Mereka nangis saudara. Akhirnya teman-temannya ini bingung. Kok belum cerita udah nangis, serunya di mana? Kok udah nangis duluan saudara? Akhirnya mereka penasaran, bro kenapa bro kok kamu nangis? Cerita dulu jangan nangis duluan. Dia bilang begini, bro tadi saya baru ingat. Ternyata kunci apartemen ketinggalan ada di bawah. Ternyata apartemen kuncinya ketinggalan di bawah saudara. Sesuatu yang lupa itu merugikan dan itu manusiawi, manusia bisa lupa. Tapi kabar sukacitanya hari ini ketika saudara ada di padang gurun, ada Tuhan Yesus yang tidak pernah lupa atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak orang ketika mengalami padang gurun mulai bertanya Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan lupa dengan saudara? Saya menemukan Alkitab mencatat. Justru peristiwa yang paling banyak dialami bangsa Israel. Mujizat demi mujizat. Pertolongan demi pertolongan. Hal-hal yang supranatural yang tidak masuk akal. Itu Alkitab mencatat. Justru ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Artinya apa kabar sukacitanya? Kalau hari ini saudara di padang gurun pergumulan. Dengar baik-baik. Engkau menjadi langganan akan kebaikan Tuhan. Dinyatakan atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kiri kanan. Kamu langganannya Tuhan. Mujizat. Langganan mujizatnya Tuhan. Amin saudara. Justru ada di tengah-tengah padang gurun. Maka saya memperoleh ada 5 mujizat. Yang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini ketika mereka ada di padang gurun. Dan saya singkat dengan 5 mujizat ini dengan 5M. M yang pertama saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan itu menyertai bangsa ini. Justru ketika bangsa ini ada di padang gurun Alkitab mencatat. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa ini 24 jam. Dengan mata jasmani mereka bisa melihat. Siang ada tiang awan dan malam ada tiang api. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu di padang gurun adalah satu cuaca yang begitu ekstrim. Kalau siang begitu panas dan malam begitu dingin. Akhirnya Tuhan menyediakan tiang awan. Agar mereka siang tidak terlalu panas. Dan malam hari Tuhan menyediakan tiang api. Agar mereka tidak terlalu kedinginan. Dan tidak sampai di sana. Alkitab mencatat ketika tiang awan bergerak dan tiang api bergerak. Maka bangsa ini harus bergerak. Ketika tiang awan maju mereka harus maju. Artinya apa? Penyertaan Tuhan begitu jelas disaksikan oleh bangsa ini ketika mereka ada di tengah padang gurun. Dengar baik-baik. Ketika saudara ada di padang gurun maka ada satu penyertaan yang tidak kelihatan. Tapi akan begitu jelas atas hidup saudara. Karena penyertaannya sempurna dan tidak pernah meninggalkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan meriah katakan haleluya. Amin saudara. Tuhan menyertai. Tidak peduli apapun yang saudara sedang lewati hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu. Tuhan pegang kendali atas setiap situasi saudara. Karena dia menyertai Anda dan saya. Tuhan menyertai bangsa ini 24 jam. Mereka melihat dengan jelas. Yang kedua adalah saudara. Bagaimana Tuhan tidak hanya menyertai. Apa yang kita baca adalah satu kondisi. Ketika bangsa ini ada di padang gurun. Mereka bertanya Tuhan. Apakah kami harus mati kelaparan di padang gurun ini? Apa yang harus kami makan? Tapi apa yang kita baca kita melihat.
Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia menyediakan apa yang mereka perlukan. Tuhan sediakan mana. Setiap hari Tuhan turunkan dari surga mana itu. Akhirnya mereka tidak perlu bercocok tanam, saudara. Maaf kata, walau waktu mereka melek matanya masih ada air ngiler, saudara, di mulutnya. Mana sudah tersedia. Amin, saudara. Waktu mereka perlu air, bahkan Tuhan menyediakan bagi bangsa ini. Sampai batu pun keluar air. Batu berbicara tentang Kristus, yaitu batu karang. Yang akan memancarkan air. Ketika Yesus dalam kehidupan saudara, ada air kehidupan yang akan terpancar dalam kehidupan saudara. Amin. Dan mana juga berbicara tentang Tuhan, saudara. Bagaimana tadi kita menikmati. Itu bicara mana, bicara Kristus, bicara Tuhan. Artinya setiap hari Tuhan hadir menyediakan bagi bangsa Israel. Terlebih saudara dan saya ada di dalam kasih karunia. Tuhan ada dalam hidupmu. Apa yang ada engkau perlukan. Hari ini Tuhan Yesus yang akan menyediakan. Memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang percaya katakan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang akan menyediakan. Bahkan ketika mereka hendak makan daging saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirimkan burung puyuh. Firman Tuhan berkata burung puyuh cuma terbangnya 2 hasta. 1 hasta 45 cm. Artinya kurang lebih pinggangnya orang dewasa. Burung cuma terbang sepinggangnya orang dewasa saudara. Cuma 90 cm. Dan bayangkan yang terjadi adalah mereka menangkap burung dengan jala. Biasa jala untuk nangkap ikan. Tapi di padang gurun jala justru dipakai untuk menangkap burung. Akhirnya mereka makan dengan kenyang. Jala untuk nangkap burung saudara. Apa artinya? Ketika padang gurun ada dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah dilihat mata timbul dalam hati. Apa yang akan engkau pikirkan. Tuhan Yesus sudah sediakan. Bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan sediakan bagi bangsa ini. Dan justru kematian yang pertama bukan melalui peperangan. Apa yang pernah mereka ucapkan. Yang kita baca, mereka berkata, Tuhan untuk apa engkau bawa kami di padang gurun ini. Lebih baik kami ada di Mesir Tuhan. Kalau kami di Mesir, kami mati di tangan Tuhan gak apa-apa. Tapi kami mati kekenyangan. Ada makanan di depan kami. Tuhan kau membawa kami di padang gurun ini, hendak apa yang kami makan. Tuhan kirim burung puyuh, Alkitab mencatat. Mereka makan sampai kekenyangan dan mati kekenyangan. Apa yang mereka ucapkan terjadi loh saudara. Mereka alami sendiri. Justru mati kekenyangan pertama kali. Karena makan daging. Dan gigi mereka penuh dengan daging. Artinya apa? Tusuk gigi pertama kali ditemukan ada di padang gurun. Gigi mereka penuh daging loh saudara. Tidak perlu diperdebatkan ya saudara ya. Gigi mereka penuh daging. Tusuk gigi pertama kali ditemukan ada di padang gurun. Mereka mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyediakan atas bangsa ini. Hari ini saudara ada di padang gurun. Tuhan Yesus yang akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan. Katakan wow. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus pasti menyediakan. Tuhan Yesus pasti menyediakan. Yang ketiga saudara, M yang ketiga. Bagaimana Tuhan tidak hanya menyediakan. 40 tahun lamanya Tuhan memelihara bangsa ini. Alkitab mencatat selama 40 tahun di padang gurun. Pakaian mereka nggak pernah robek saudara. Sepatu mereka nggak pernah sobek. Luar biasa 40 tahun lamanya. Saya percaya sampai dengan hari ini. Tidak ada seorang pabrik pun dimanapun saudara. Yang berani mewaranti sepatu. Atau toko pakaian 1 tahun. Warantinya tidak akan sobek dan tidak akan rusak. Nggak ada. Itu hanya buatan sorga. Amin saudara. Tuhan berkata, engkau akan terpelihara sempurna. Roh, jiwa dan tubuhmu. Amin. Pakaian saja Tuhan perhatikan loh saudara. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, pakaian saja Tuhan perhatikan. Tuhan pelihara. Istilahnya fashionnya pun Tuhan pelihara saudara bangsa ini. Tidak pernah sobek, tidak pernah robek. Kalau ada yang bisnis laundry maka buka cabang di padang gurun tidak akan laku waktu itu saudara. Enggak ada yang sobek, enggak ada yang ini. Luar biasa. Tuhan pelihara. Saudara ada di padang gurun hari ini.
Tuhan akan memelihara engkau dengan sempurna. Amin saudara. Amin saudara. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan Yesus pasti akan pelihara hidupmu dan hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan pelihara bangsa ini. Yang keempat saudara. M yang keempat. Coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-23, saya akan bacakan buat saudara. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Saudaraku, Tuhan menurunkan mana itu 6 hari. Tuhan turunkan. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan berkata kepada Musa, maka untuk hari itu bangsa Israel, mereka apa yang tersedia di hari yang ke-6 memasuki hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7 itu, apa yang sisa di hari yang ke-6, maka nikmatilah, kata lainnya saudara. Kamu mau masak, masak aja. Kamu mau bakar, bakar aja. Artinya Tuhan bilang apa yang sisa itu kamu nikmati saja. Kamu mau masak, masak aja. Kamu mau goreng, goreng saja. Itu bahasanya saudara. Artinya apa? Tuhan mau bilang yang sisa itu kamu nikmati. Nah ini menjadi masalah. Berapa banyak orang ketika ada di padang gurun saya ketemui adalah mereka berkata, Pak, dulu kami kontraktor, kami punya rumah di mana-mana, rumah kami ada di mana-mana. Tapi hari ini Bapak tahu, kami bukan saja tidak punya rumah, tapi kami jadi kontrak di mana-mana. Mereka nggak bisa menikmati yang ada, mereka selalu menikmati yang hilang, yang dulu, yang sudah lewat. Banyak orang ketika ada di padang gurun mereka nggak bisa menikmati apa yang ada. Nah ketika Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, harusnya kita bisa menikmati segala sesuatu. Amin. Karena kita percaya Tuhan pegang kendali dalam atas setiap situasi yang kita hadapi hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang lebih parah lagi saudara, ketika orang bukan saja tidak bisa menikmati apa yang ada, dia selalu ingat yang dulu dan dulu saudara. Dia ingat dulu yang dulu. Enggak bisa menikmati. Orang bahagia bukan punya segala-galanya. Orang bahagia karena dia punya siapa yang memiliki segala-galanya. Amin saudara. Orang bahagia itu simple. Ketika orang bisa bersyukur. Bahagia itu sama dengan bersyukur. Orang bersyukur sama dengan orang bahagia. Yang percaya katakan amin. Satu kali ada suami istri saudara. Mereka pulang dari kantor tempat mereka bekerja. Kemudian mereka pulang jalan kaki. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka hujan turun saudara. Dan waktu hujan turun, puji Tuhan sang istri sudah menyiapkan payung. Singkat cerita payungnya dibuka, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sang istri, sang suami memegang payung dengan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya dia memegang tangan istrinya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan saudara, ada suami istri yang memakai sepeda motor melintasi mereka. Melintasi di samping mereka. Kemudian dilihat oleh istri yang lagi jalan kaki itu. Dia ngomong dengan suaminya, Pak, coba ya Pak, kita punya sepeda motor Pak. Kalau kita punya sepeda motor Pak, kita pasti akan lebih cepat sampai di rumah. Sang suami diam sejenak, kemudian dia berkata, iya Ma ya, betul juga Ma. Coba kita punya sepeda motor. Pasti kita akan lebih cepat, tapi enggak apa-apa Ma. Kita bersyukur aja. Di tengah hujan demikian, kita bisa tetap nikmati berdua. Dan papi bisa rasain hangatnya tangan mami. Wow, luar biasa saudara. Ternyata yang pakai sepeda motor suami istri saudara. Dalam tengah perjalanan mereka, ada mobil mewah yang melintasi mereka. Melewati mereka. Mobil mewah lewat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Akhirnya menyemprot air kena ke istrinya. Dan istrinya pun bersuara kepada suaminya. Dia bilang, Pak, coba ya Pak, kita punya mobil Pak. Di tengah-tengah hujan ini pasti kita nggak akan kebasahan. Walaupun mobilnya mobil angkot Pak. Mobilnya walaupun mobil pick-up Pak. Tapi kita pasti nggak akan kehujanan. Itu kata si istrinya saudara. Kemudian suaminya yang lagi menyetir sepeda motornya dia berkata, ya Maya, tapi puji Tuhan Ma, di tengah-tengah hujan, dinginnya hujan, saya bisa ngerasain hangatnya tubuh mama yang luar biasa. So sweet banget gitu saudara. Dan ternyata di dalam mobil mewah itu saudara,
Itu suami istri ada di belakang. Dan di depan ada sopirnya. Mereka juga pulang dari kantor. Dan sepanjang perjalanan pulang, suami tidak pernah komunikasi dengan istrinya. Suaminya sibuk angkat telepon kring dong saudara. Bicara dengan kliennya. Handphone dengan sibuk dengan handphonenya. Mungkin buka Facebook saudara. Buka detik.com. Nah sekali lagi istri juga mulai bicara saudara. Karena katanya istri itu dikaruniain berkata-kata lebih. Karunia berkata-kata saudara ya. Akhirnya istrinya juga bicara. Kalau yang tadi istri yang pertama bicara, istri yang kedua pun bicara. Wanita menurut riset satu hari minimal 30.000 kata-kata. Kalau 30.000 kata-kata tidak terkeluarkan saudara, maka tingkat sensitivitas kemarahan jauh lebih tinggi gitu saudara ya. Kalau di rumah nggak bisa ngomong terlalu banyak, YHS Malang perlu pendoa saudara ya. Nah saudara bisa dipakai di menara doa. Anda berkata-kata dengan Tuhan. Kalau berkata-kata manusia dikecewakan, tidak diharapkan. Tapi kalau berkata-kata dengan Tuhan, setiap ucapan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Akhirnya istrinya ngomong, Pak dari tadi loh Pak, saya lihat Papa sibuk ngomong dengan klien-klien. Tapi Papa gak ada bicara pun dengan saya. Saya iri Pak, dengan orang yang tadi jalan kaki. Mereka bisa romantis. Papa dari tadi pegang handphone aja. Artinya apa? Orang bahagia tidak tergantung seberapa banyak apa yang kita punya. Tapi tergantung siapa yang kita punya. Itu akan membuat kita bahagia. Yang percaya katakan amin. Apa sih yang membuat orang percaya itu berbeda? Apa yang membuat orang Kristen itu berbeda? Bicara uang? Bicara kesehatan, umur panjang? Kalau bicara uang, seluruh Malang ini uangnya dikumpulin saudara. Masih kalah duitnya dengan Bill Gates yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi orang percaya tidak terletak perbedaannya di uangnya. Apa bedanya? Bicara umur, kesehatan. Menurut riset, orang yang umurnya paling panjang di dunia adalah orang Jepang. Mereka rata-rata meninggal dengan rata-rata usia 70-an tahun ke atas. Artinya apa? Mereka belum percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat orang Kristen berbeda? Yang membuat orang Kristen berbeda adalah sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Ketika kondisi apapun yang dia alami, dia bisa datang ke gereja. Dia tetap tersenyum dan berkata, Tuhan Yesus itu baik. Dan sampai selama-lamanya dia Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan isi dompet yang membuat Anda dan saya berbeda. Bukan apa yang kita punya. Tapi sukacita damai sejahtera yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Karena ada Yesus yang kita punya. Itu yang dilihat dunia. Itu berbeda. Orang Kristen dalam pergumulan tetap bisa sukacita. Orang Kristen dalam kesulitan dia tetap bisa berkata Tuhan Yesus itu baik. Dan tidak pernah meninggalkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Menikmati saudara. Amin. Walaupun itu sisa. Satu kali Tuhan Yesus KKR. 5.000-an orang lebih hadir saudara. Kemudian selesai KKR murid datang kepada Tuhan Yesus. Diaken datang. Tuhan KKR udah selesai. Suruh mereka pulang ya Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak. Kasih mereka makan. Kami enggak punya apa-apa Tuhan. Datang seorang anak kecil. Mungkin sisa sangoan makan buat orang tuanya lagi ikutin acara Yesus. Cuman sisa 5 roti 2 ikan. Dan itu yang dia punya. Dan Alkitab mencatat ketika 5 roti yang sisa itu. Dan 2 ikan itu serahkan kepada Tuhan. Alkitab mencatat Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ketika dia mengucap syukur dia memecah-mecahkan, dia membagikannya kepada orang lain. Alkitab mencatat 5.000 orang lebih makan dengan kenyang dan sisa 12 bakul. Hari ini apapun yang engkau sisa ada di tanganmu. Sekalipun engkau ada di padang gurun, ada Tuhan Yesus yang sanggup melipat gandakan. Apa yang engkau punya hari ini, Tuhan sanggup melipat gandakannya. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. M yang keempat, Tuhan mampu melipat gandakannya. Amin. Tuhan yang akan melipat gandakannya. Satu kali Elia sudah 3,5 tahun di Sungai Kerit. Dia bersekutu dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh dia keluar, Tuhan tuntun dia. Dan dia datang kepada seorang wanita bukan yang kaya raya.
Tapi wanita yang sedang berkabung ditinggalkan suaminya. Dan bukan meninggalkan warisan, tapi meninggalkan utang. Ketika dia datang di rumahnya itu saudara, apa yang terjadi? Wanita janda itu berkata dia tidak punya apa-apa. Hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi Alkitab mencatat ketika tepung dan minyak itu dia keluarkan. Bejananya penuh dengan minyak-minyak sampai penuh melimpah. Amin saudara. Tidak tergantung apa yang ada, tapi tergantung kepada siapa. Dan pribadi Yesus itu ada dalam hidupmu. Ketika dia dalam hidupmu, walaupun itu sisa, dipandang sederhana, orang melihat dengan sebelah mata, Yesus akan menjadikannya luar biasa dan istimewa. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi yang keempat, Tuhan melipat gandakannya. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan Yesus akan melipat gandakannya. Amin saudara. Yang kelima saudara, yang kelima. Tuhan berjanji menyertai bangsa ini, menuntun bangsa ini. Dan dia memberikan tempat. Itu bukan di padang gurun. Tapi janji Tuhan adalah tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan artinya apa? Ketika bangsa ini ada di padang gurun, maka padang gurun itu bukanlah tempat perhentian. Tapi padang gurun adalah tempat persinggahan. Amin. Hari ini kalau saudara ada di tengah-tengah padang gurun, saya mau bilang, itu bukan tempat perhentian, tapi tempat singgah. Setiap masalah selalu ada waktunya untuk kadaluarsa. Ada masa expirednya. Amin saudara. Jadi ketika saudara ada di padang gurun, itu bukan tempat perhentian. Tuhan menyertai saudara bukan berhenti di padang gurun. Tapi Tuhan menyertai saudara di satu tempat yang namanya perjanjiannya. Yaitu berlimpah dengan susu dan madu. Hari ini ketahuilah bahwa tanah perjanjian yang Tuhan janjikan adalah engkau diberkati melimpah. Engkau tidak kekurangan. Sebab di dalam dia engkau mendapatkan kelimpahan. Yang percaya katakan. Tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika bangsa ini ada di padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mata Tuhan sedang tertuju kepada mereka. Amin saudara. Hari ini Bapak Ibu yang ada di padang gurun, mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Seberapa banyak yang mungkin di padang gurun mereka mulai terintimidasi dan ragu. Di manakah Tuhan? Pak, saya sudah beribadah setiap minggu di HS Malang. Bahkan doa malam, doa puasa saya ikut semua doa. Tapi ketika padang gurun belum berhenti dalam hidup saudara. Seberapa banyak di antara kita, orang-orang di luar sana mulai ragu dengan Tuhan. Bukan matanya tertuju kepada Tuhan. Tapi justru matanya tertuju kepada tetangga. Yang katanya rumputnya jauh lebih hijau. Orang itu enggak ibadah loh. Belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya Pak udah percaya Tuhan Pak, rajin Pak, ibadah Pak. Tapi mobil udah mulai dijual Pak. Rumah mulai dijual Pak. Pabrik saya mulai macet Pak. Orang lain kok yang belum percaya kepada Tuhan kok kayaknya mobilnya tambah. Malah beli rumah baru Pak. Berapa banyak mata kita mulai tertuju kepada yang lain. Bukan tertuju kepada Tuhan. Sehingga rumput tetangga sepertinya jauh lebih hijau. Saya mau bilang hidup ini setiap kita punya padang gurun. Amin. Siapapun saudara dan saya kita punya padang gurun. Mungkin padang gurunnya berbeda. Dan ukurannya berbeda. Tapi yang pasti Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya. Amin. Dan tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Semua kita punya pergumulan. Jangan berpikir hamba Tuhan yang lagi khotbah semangat gak punya pergumulan saudara. Tetap punya pergumulan. Mau dia pendeta, PDP, PDM. Sekalipun yang lagi tren katanya pastor gitu ya saudara ya. PS. PDT pendeta dengan tantangan. PDP pendeta dengan pergumulan. PDM pendeta dengan masalah. Yang lagi top PS apa? Pastor. Pendeta susah. Kenapa pendeta susah saudara? Pendeta ini kalau punya pergumulan mesti pikir dan doakan pergumulan orang. Lagi punya masalah nih telepon masuk saudara. Enggak taunya jemaat telepon, umat Tuhan telepon ceritain apa? Masalah. Ceritain pergumulan. Minta didoakan. Padahal hamba Tuhannya juga perlu didoakan. Hamba Tuhan juga perlu dihibur. Maka saudaraku, saudara punya hamba Tuhan, pendeta di tempat ini jangan dikasih susah terus saudara. Minta didoakan terus. Sekali-sekali doakan pendetanya. Kasih kata-kata penghiburan juga. Yang percaya katakan amin.
Semua punya pergumulan, saudara. Enggak ada yang enggak punya pergumulan. Setiap kita punya. Ketika di padang gurun, ingat baik-baik. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Satu kali suami istri. Mereka mau reunian dengan teman-temannya saudara. Sudah lama enggak ketemu. Sekian tahun. Akhirnya dia putusin reunian hari itu. Ketemu makan siang di Matos Mall gitu ya saudara ya. Hanya dia kontak teman-temannya. Jam 10 saudara hari H itu. Suami istri ini sudah ada di Matos Mall. Kemudian mereka mulai jalan-jalan. Tidak lama teman-teman yang lain muncul semua dengan pasangannya. Dan rata-rata sudah menikah saudara. Dan sepanjang di mall itu saudara. Suami istri yang kontak teman-temannya untuk reunian hari itu. Terlihat begitu romantis luar biasa saudara. Mereka sepanjang jalan di mall, mereka pegangan tangan suami istri saudara. Pegangin tangan, jalan ke sana ke sini. Akhirnya sampai jam 12 udah waktunya makan siang di restoran. Teman-teman sudah kumpul semua. Ternyata di tempat makan pun saudara. Mereka suaminya masih pegang tangan istrinya. Akhirnya mereka pikir kok so sweet banget gitu ya saudara ya. Mereka mulai penasaran dan kepingin bertanya. Rahasia apa? Kok bisa jadi begitu romantis sepanjang ada di mall. Dia lihat bagaimana mereka berpegangan tangan. Akhirnya satu di antara mereka bertanya. Mungkin bapak ibu juga boleh bertanya. Jangan-jangan istrinya buta gitu ya saudara. Enggak, istrinya enggak buta saudara. Akhirnya temannya tanya nih. Bro, kayak dari tadi lu kok romantis banget sih bro. Pegangan tangan. Udah married berapa tahun bro? Suaminya bilang 6 tahun bro. Wah 6 tahun masih romantis ya. Banyakan orang pacaran aja pegang-pegangan tangan gitu saudara ya. Udah menikah lupa lagi dipegangin tangan istrinya. Akhirnya wah mereka kepingin tahu rahasianya apa. Bro kok kayaknya romantis banget pegangan tangan. Apa sih rahasianya bro? Suaminya gak jawab saudara. Enggak 5 menit. Istrinya permisi mau ke toilet. Mau buang air kecil. Nah tentu waktu mau buang air kecil suaminya gak bisa ikutin saudara. Kalau pegangin tangan sampai di toilet nanti dimarahin cleaning service atau pihak keamanan kan. Akhirnya suaminya tunggu di restoran itu. Nah di situ baru suaminya bilang, bro, lu tahu nggak bro, kenapa gue pegangin tangan istri gue bro? Kalau di mall nih bro, gue nggak pegangin. Dia lihat apa diambil. Dia lihat ini dia mau ambil bro. Dia lihat apa dia mau ambil bro. Makanya gue pegangin tangannya bro. Ternyata istrinya saudara, matanya nggak tahan, tangannya nggak kuat kalau lihat barang-barang di mall. Mesti diambil dibeli saudara. Dan artinya apa saudara? Orang lain lihat. Suami sama istri ini romantis. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan gitu ya saudara. Tangannya dipegangin biar dia tidak sembarangan ambil barang. Artinya apa? Manusia bisa melihat salah atas hidupmu. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tahu hatimu. Dan matanya tertuju kepada saudara. Dia tidak pernah luput pemandangan atas saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara hari ini. Sekalipun kau ada di padang gurun. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ada 5M, mujizat yang Tuhan lakukan. Yang pertama, dia menyertai. Yang kedua, dia menyediakan. Yang ketiga, dia memelihara. Yang keempat, dia melipat gandakan. Yang kelima, matanya tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku di tanganmu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu Tuhan. Di pikiranmu,
rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu Tuhan. Kami ada di hatimu Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan. Ku di hatimu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan matanya tertuju kepada saudara dan saya, angkat tanganmu, katakan. Setiap kami ada di tanganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku sendiri. Haleluya. Kami di tanganmu Tuhan. Mari saudara merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Saya tahu di antara beberapa saudara sedang mengalami padang gurun yang berat. Mungkin Anda terintimidasi siang hari ini. Ataukah ada kesalahan mungkin yang engkau lakukan, sehingga padang gurun ini engkau boleh alami hari ini. Tapi dengar baik-baik, sekalipun engkau ada di dalam kesalahan, hari ini Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kebaikan. Mungkin kau terintimidasi dan mulai ragu. Anda rajin beribadah kepada Tuhan, tapi padang gurun yang Anda lewati sampai dengan hari ini belum berhenti. Anda mulai ragu, Tuhan ada di mana engkau? Sepertinya orang lain jauh enak hidupnya. Asaf pun pernah mengalami hal yang sama. Di dalam kitab Mazmur, Asaf berkata, dia seorang pemimpin pujian, dia seorang penyembah di bait Tuhan. Tapi satu kesulitan dalam kehidupannya dia alami. Matanya pun mulai tertuju kepada orang fasik. Dan dia mulai berkata, sepertinya kesalehan orang benar itu sia-sia. Tapi dengar baik-baik, Tuhan itu Tuhan yang memperhitungkan apa yang engkau lakukan. Dia tahu, dia peduli atas hidupmu. Dan sekali-kali pun dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau hari ini engkau ada di padang gurun, firman Tuhan berbicara buat saudara. Karena firman itu adalah pribadinya sendiri. Maka dia Tuhan yang menyertai saudara. Justru di padang gurun, rencana Tuhan akan semakin jelas buat saudara. Penyertaannya yang sempurna, itu akan kau lihat dengan mata. Bagaimana dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib. Dia tidak sekedar menyertai saudara, tapi janjinya dia menyediakan apa yang kau perlukan. Karena dia Tuhan yang kaya. Dan dia akan menyediakan segala keperluan kebutuhanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Dan dia juga memelihara hidup saudara. Mungkin hari ini engkau berpikir anakmu bagaimana, dan suamimu, dan apa yang engkau harus lakukan.
Tuhan pelihara keluarga saudara. Tuhan pelihara anak saudara. Tuhan pelihara suami saudara. Dan istri saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan mau engkau menikmati. Tidak semuanya harus kita berusaha untuk mengerti. Tapi yang Tuhan mau, engkau berusaha menikmati. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai saudara. Dia yang akan melipat gandakan apa yang engkau punya hari ini. Sekalipun itu sisa. Anda dipandang sebelah mata. Ataupun dikata-katai dengan apa yang sisa itu. Tapi hari ini bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang akan melipat gandakan apa yang Anda punya hari ini. Dan jangan engkau ragu. Matanya sedang tertuju kepada saudara satu persatu. Yang ada di bawah, yang ada di atas. Tuhan mengerti. Dia tidak sekedar mengerti, dia peduli. Dan dia tidak sekedar peduli, tapi dia memberikan solusi buat saudara. Dia sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin di dalam tangannya. Sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Mari angkat tangan saudara. Adakan wajahmu kepada Tuhan. Lihatlah dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang penuh kasih. Bapak, aku berdoa buat umatmu siang hari ini. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat kepadamu dan wajah yang memandang engkau. Artinya mereka percaya akan apa yang kau mau kerjakan dalam hidup mereka. Yaitu rancangan hari depan penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang dimana Tuhan yang akan dimuliakan. Berkati umatmu siang hari ini Tuhan. Apa yang mereka perlukan butuhkan. Engkau Tuhan yang menyediakan. Dan karena engkau Tuhan yang kaya. Engkau memberkati mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Dilihat mata, timbul dalam pikiran. Engkau Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi anak-anak-Mu. Hari ini pintu-pintu yang tertutup. Kami minta anugerah-Mu. Terbukalah di dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir atas kehidupan saudara. Pertolongan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Turun atas kehidupan saudara. Apa yang tidak ada Tuhan jadikan ada. Yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan siang hari ini. Yang bagian tulang belakangnya mengalami masalah, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan. Yang pencernaannya bermasalah, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jadi sembuh. Tulang kaki yang bermasalah, aku berdoa di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh hari ini. Dan kemuliaan bagi namanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku di tangan-Mu. Amin. Ku di hati-Mu. Haleluya. Di pikiranku, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu. Mari lebih sembuh lagi, mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, katakan ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri di tangan-Mu. Kami percaya kami di dalam-Mu Yesus Tuhan. Ku di hati
percaya katakan di pikiranmu, di rencanamu, kau benar tinggalkan. Saudara lebih dahsyat, lebih meriah bagi Tuhan.